Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Miss Rati. Kali ini kita ada pembahasan grammar lagi. Nah, kalau kemarin kita ada simple present, simple past, and sekarang kita punya simple future tense. Oke, apa sih simple future tense itu? Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Simple future tense is the sentence show the future time. Jadi ini adalah kita membuat kalimat dalam waktu yang akan datang. Nah, kalau kemarin verbal and nominal, kalau sekarang kita ada ketentuan-ketentuan khusus di dalam simple future tense. Dan nanti kita akan bisa membedakan dari bagian mana yang verbalnya, dari bagian mana yang nominalnya. Nah, kita lihat. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan 3 tujuan, three of purposes making simple future tense. Membuat kalimat yang akan datang ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah the first is to express prediction. The second is to express a prior plan. And the third is to express a willingness. Jadi yang pertama itu untuk menyatakan ramalan atau prediksi. Nah, yang kedua ini untuk menyatakan rencana gitu ya. Yang ketiga ini untuk menyatakan keinginan gitu. Oke, sekarang kita bahas satu persatu sesuai dengan ekspresinya masing-masing. Sebelum kita menyatakan sesuai dengan ekspresinya masing-masing, di sini ada pola kalimat di dalam simple future tense. Pola kalimatnya ada 2 ya. Yang pertama, we will using will, and the second we will use be going to. Yang pertama kita akan menggunakan will, yang kedua kita akan menggunakan be going to. Oke. Look at here, lihat di sini ada subject ditambah will ditambah kata kerja bentuk pertama atau infinitive ditambah objek atau complement lainnya atau keterangan yang lainnya. Yang kedua ada subject ditambah be going to ditambah lagi infinitive ditambah lagi objek ataupun complement lainnya atau keterangan yang lainnya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat dari ekspresi yang pertama ya. To express a prediction. To express a prediction. Yang positif di sini it will gitu ya. Be cloudy tomorrow. It di sini adalah subjek dan ini adalah will-nya ya. Be cloudy. Ini adalah keterangan ya. Keterangan dari bukan kata kerja bentuk pertama. Berarti apa tandanya? Ini adalah kalimat nominal di dalam simple future tense. Ini keterangan dari cuaca, keadaan. Dan ini adalah keterangan dari time. Nah, gitu ya. Lalu negatifnya it will not be cloudy tomorrow. Interrogatifnya will it be cloudy tomorrow. Jadi ini adalah semacam ramalan cuaca ya. Apakah besok akan berawan gitu. Sepertinya akan berawan gitu. Dan sepertinya tidak akan berawan. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh dari simple future tense di mana ini memprediksi sesuatu hal. Lalu kita akan lanjut ke yang kedua. Tujuan yang kedua itu adalah to express a prior plan. Apa itu? Check it out. Lalu yang kedua ini
to express a prior plan. Apa itu? Ini adalah untuk mengungkapkan, ya, menyatakan rencana utama. Nah, rencana kalian apa? Rencana terbesar kalian itu apa? Nah, di sini ya. Kita coba di sini. Positive one. He, misalnya ya, is going to buy a car. Nah, he di sini adalah subjek, ini adalah to be-nya, ya. Dan ini keterangan untuk menyatakan is going to, ini untuk pengganti dari will, menyatakan akan, ya. Ini kata kerja bentuk pertama dan ini adalah objek. Oke. Nah, di sini kita lihat ini adalah kalimat yang menyatakan kalimat verbal di dalam simple future tense. Karena apa? Di sini kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ingat ya, to express a prior plan and to express a prediction, kita bisa menggunakan will or kita bisa menggunakan be going to. Gitu. Catatannya seperti itu ya. Nah, mari kita lanjut. Negatifnya, he is not going buy a car. And interrogatifnya, is he going to buy a car? Gitu ya. Dia akan membeli sebuah mobil. Dia tidak akan membeli sebuah mobil. Apakah dia akan membeli sebuah mobil? Gitu ya. Nah, kita lanjut ke ekspresi ketiga. The third expression is to express willingness. To express the willingness ini adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan dengan sukarela. Jadi ini bisa berupa menawarkan bantuan. Hanya kita menggunakan will, only will. Kita tidak menggunakan be going to, ya. Oke, kita lihat di sini contohnya. She will help you. Di sini adalah subjek, di sini ada will, ini adalah kata kerja bentuk pertama, dan di sini ada objek. Oke. Nah, di sini ada kata kerja bentuk pertama. Jadi ini adalah kalimat verbal dalam simple future tense. So, jadi kita bisa simpulkan ya, kalau yang tadi prediction itu menggunakan keterangan situasi dan juga keterangan waktu. Di sini juga kita bisa menggunakan keterangan waktu. Hanya untuk to express a prediction and to express a prior plan itu bisa menggunakan be going to. Hanya untuk yang ini willingness ini kita hanya menggunakan will gitu ya. Negatifnya, she will not help you. Dia tidak akan membantu kamu. Interrogatifnya, will she help you? Akankah dia menolong kamu? Gitu ya. Nah, ini adalah 3 ekspresi atau 3 ungkapan yang dijadikan acuan untuk kita membuat kalimat untuk waktu yang akan datang. Gitu. Sedangkan keterangan-keterangan waktunya, oke, tunggu ya. Yuk, kita lihat lagi. Di sini ada keterangan waktu untuk simple future tense. Yang pertama di sini ada tomorrow, artinya besok. Tomorrow morning, besok pagi. Soon, segera. The day after tomorrow, lusa. Next, yang akan datang.
next week, minggu depan. Next month, bulan depan. Next year, tahun depan. Pokoknya ada next yang akan datang gitu ya. Nah, sekarang saya ada pembahasan khusus. Kalau kita sudah menggunakan will and to be going to, ada juga yang menggunakan shall. Nah, shall ini biasa digunakan oleh British English. Tapi kalau sekarang kita jarang menggunakan shall. Kita sering menggunakan will gitu ya. Nah, bagaimana sih kita menggunakan shall dan untuk apa saja? Mari kita bahas selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas penggunaan shall di dalam simple future tense. Shall ini kita gunakan ketika kita menggunakan subjek I and we. Jadi khusus untuk subjek I and we, saya dan kami atau kita, gitu ya. Nah, bagaimana kita cara membuat contoh kalimatnya? Kita coba di sini ya. Contoh kalimatnya yang positif ini misalnya I shall. Ini kata kerja bentuk pertamanya go to the doctor. Misalnya gitu. I shall go to the doctor. Saya saya akan pergi ke dokter. I shall not go to the doctor. Interrogatifnya, shall I go to the doctor? Gitu ya. Nah, ini contoh kalimat dari penggunaan shall. Menggunakan kata kerja bentuk pertama atau artinya akan gitu. Nah, ingat di dalam simple future tense itu terbagi juga menjadi dua ya. Ada verbal, ada nominal. Hanya di sini yang ditekankan adalah tujuan kita membuat kalimat future tense itu apa saja gitu ya. Kalau yang membuat kalimat nominal, maka di dalam pola kalimatnya subjek, will, kita akan menggunakan be gitu ya. Kalau di dalam kalimat verbal, kita langsung saja subjek, will ketemu dengan kata kerja bentuk pertama atau infinitif. Jadi ada ciri khasnya, kita menggunakan be di dalam kalimat nominalnya ya. Oke. Itu adalah penjelasan-penjelasan dari simple future tense. Semoga video kali ini bermanfaat dan kalian semua suka di sini ya. Dan semoga kalian paham. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian isi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jaga kesehatan, jangan lupa jaga iman, imun, aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.